lebih mudah. Kemudian jangan lupa apa namanya lebih interaktif gitu. Jadi ketika kadang tuh pengalaman saya sendiri apa ya belanja di beberapa toko marketplace begitu yang responnya lambat itu kurang dari 5 menit biasanya udah ditinggal gitu. Kemudian jangan lupa jadi dari semua data-data yang ada itu dianalisis jadi kita bisa tahu secara tren. Kemudian tadi kemitraan dan kolaborasi yang tadi apa namanya coba kita akan bersama dengan eh, apa ya istilahnya influencer yang ada gitu dengan eh, kasih komisi lebih gede. Terus ada tadi adopsi SEO, kemudian ada pelatihan dan pengembangan karyawan nih. Apa tentunya apa namanya setelah semua traffic itu didatangkan apa namanya didatangkan tentunya harus dijaga dengan apa namanya tim-tim yang lebih terampil ya. Nah, ini tadi apa namanya sebetulnya secara umum ya apa namanya setelah user experience itu tentunya ada diskon dan promosi, testimoni dan ulasan, kemudian apa namanya kalau punya fitur fitur di toko apa ya di toko online juga apa namanya bisa tawarin gratis ongkir ya, kemudian layanan yang responsif. So far sementara itu dulu masuk kita ke sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Bapak Andika Pratama Mulyana. Mohon maaf, ini tuh sesuai tema. Sesuai temanya itu strategi asik jualan elektronik dan pembawaan materinya tuh ya asik banget kan. Dan isinya itu ya ilmunya bisa kita pakai untuk di kemudian hari. Karena ya yang saya tadi dengar itu dalam untuk saat ini itu apa untuk penjualan itu ya hampir rata itu di online yang lebih menarik ya dari kalangan dari usia muda sampai usia orang tua juga. Jadi ya untuk peraduan antara bisnis ataupun jualan pemasaran itu ya harus banget itu namanya itu kita tuh membranding ataupun sebagaimana menarik mungkin agar dia masuk ke toko kita untuk membeli barang tersebut kan. Ini udah sangat menarik banget lah sesuai dengan judul asik jualan elektronik. Ini ilmunya udah ngeri banget lah Bang Andika Pratamulyana lah. Untuk selanjutnya mungkin saya buka untuk selanjutnya untuk sesi tanya jawab itu dibuka untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Untuk para hadirin, jika ada yang bertanya, mohon dibuka suaranya dan videonya. Kita di sini untuk berdiskusi. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, ditanyakan saja. Untuk para hadirin, siapa yang mau untuk bertanya? Untuk hadirin yang dalam webinar ini, kira-kira ada yang mau bertanya? Dikasih untuk 3 penanya terlebih dahulu. Ya, kalau misalnya masih apa kalau misalnya Ya Pak, kita Bang Lutfi berdiskusikan izin lebih enak kan bertanya, jadi kita bisa saling ya izin Bang Lutfi, ya dibuka perkenalkan nama Bang saya untuk Fikri. video dan Ya,
Perkenalkan ya, nama saya Fikri. Ya, kebetulan saya juga eh, sebagai di sini bertindak sekretaris umum dari Apponik ya, Asosiasi Pengusaha Komoditi Elektronik. Dan saya juga di sini juga sebagai praktisi juga mempunyai bidang usaha lah, kecil-kecilan lah ya istilahnya. Apa yang disampaikan tadi oleh Bang Andika, izin Bang Andika kalau bisa sih coba dibuka kameranya biar kita bisa ini nih, ya kan kenal nih mukanya yang mana nih, yang ganteng ini apa gimana kan. Jadi saya ingin bertanya ya, karena tadi cukup menarik apa yang disampaikan oleh Bang Andika terkait masalah tentang bentuk pemasaran digitalisasi, ya kan itu sangat penting di era sekarang ini. Karena juga saya me, apa namanya mendalami lah ya dan belajar-belajar juga ya. Saya ini berjualan di marketplace ataupun di media sosial lainnya ya. Tadi apa yang disampaikan juga sangat penting, apa bagaimana itu copywriting juga mendukung, baik pun dari bentuk-bentuk video visual, ataupun lainnya yang tadi sudah jelaskan. Nah, kadang juga saya pengen bertanya nih Bang, kadang kalau misalnya kita berjualan kayak gitu ya, ini saya yang kurang memahami ya, kalau misalnya, eh, apa namanya, ketika kita jualan online kayak gitu Bang, itu kan ada marketplace itu ya, itu kadang suka kembar Bang. Misalnya nih, eh ini kan toko-toko kita di toko-toko saya itu di Shopee kayak gini. Ternyata kalau kita scroll-scroll itu bisa sampai ada toko seorang itu bisa sampai 4 biji gitu. Tapi dengan toko yang sama. Dan ternyata itu toko yang sama-sama juga. Tapi kalau kita buka itu dia apa namanya? eh eh, ya ada lah pokoknya ada empat-empatnya gitu misal ataupun lebih dari satu lah. Nah itu gimana sih kalau kayak gitu Bang? Apa yang buat kayak gitu? Itu pertama. Kedua kalau misalkan kayak karena saya masih belajar tahapannya ya Bang ya. Kayak misalnya saya jualan di Facebook gitu kan di marketplace kayak gitu. Itu kadang juga apakah kita perlu misalnya kita upload tuh Bang. Kadang-kadang suka ketiban tuh Bang dengan yang lain-lain tuh. Walaupun kalau kita tak tahu di situ kan ada zonasi ya. Nah, itu kalau misalkan kita ke-up itu ke-up lagi lah maksudnya misalnya kayak gitu. Itu apa kita perlu upload ulang ataupun kayak gimana? Ataupun memang nggak kurang menarik kan ketika orang kurang nge-view berarti memang kita apa namanya jadi kita ketiban gitu barang kita. Jadi kalau kayak di medsos kayak gitu apa memang kita membuat sedemikian menariknya biar sampai di apakah emang ada trik ya walaupun misalkan copywriting ataupun bentuk gambarnya atau visualnya itu kurang menarik tapi kalau ketika misalnya kita sering ada triknya buat naik-naikin terus jadi bisa ke up terus gitu Bang. Kurang lebih kayak gitu Bang Andika izin makasih. Oke, terima kasih Bang. Bang Zam ya, tadi izin menjawab. Sebetulnya kalau gimana sih Bang Fikri kalau di Bang. marketplace, apa namanya kita bisa lebih outstanding ya. Kalau contoh nih, apa misalkan kalau kita search eh, mesin cuci, nah ini kalau kita lihat apa namanya, gimana bisa outstanding, tipsnya yang pertama itu adalah covernya bang. Jadi kalau kita lihat kan di sini dia ada garisnya nih, gitu. Jadi itu kalau kita ketika kita lagi scroll, itu mata kita langsung outstanding gitu. Jadi kayak kalau kita lihat yang lain kan putih 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 putih, tiba-tiba merah sendiri nih. Nah, gitu kan. Nah, ini salah satunya apa namanya? Tadi yang saya bilang kan untuk bisa apa namanya? Produk kita laku adalah kombinasi dari visual dan copy gitu. Nah, salah satu visualnya itu kalau kita lihat, nah ini tuh kan dia bisa terjual 3.000 ya dibandingkan produk-produk sejenis gitu. Meskipun apa namanya ya kalau kita lihat nih misalkan kayak gini doang nih dia dia apa ya dia template aja gitu. Nah ini kurang menarik. Jadi yang pertama kalau tipsnya berjualan di marketplace itu tuh biasanya kasih cover aja gitu biar outstanding gitu. Jadi ketika orang lagi scroll gitu apa namanya perhatiannya tergrab gitu. Nah, yang kedua tentunya ulasan, Bang. Jadi makanya apa ya ada dua cara gitu yang didapatkan secara organik, di mana mungkin ibaratnya kalau kita di beberapa klien yang kemarin handle kita jual modal dulu aja sampai di titik
di titik tertentu. Definisi titik tertentu itu adalah kita lihat nih, top ulasan di marketplace ini ada berapa penjualan paling banyak. Oh, minimal bisa untuk sampai di halaman satu kita itu harus laku 1.000 dulu misal untuk satu produk gitu. Ya udah, begitu udah udah dapat ulasan yang cukup oke, dan kita bisa bertengger di halaman satu, itu tuh bisa bisa kita balikin lah ke harga modal gitu. Atau mungkin daripada jual modal, biasanya di toko-toko A ini dia jual mesin cuci bonusnya apa aja gitu. Nah, kita kita bisa kasih bonus paling banyak gitu, mungkin yang secara secara harga komplementer itu nggak begitu besar gitu. Contohnya mungkin souvenir seperti tentu misalnya kayak kadang kan kalau kita ke supermarket kita bonusnya piring cantik, atau kayak di di produk tertentu kadang dapat payung. Nah, payung itu kan kalau misalkan kita kasih diskon ke orang kan 10 atau 50.000 kan kurang menarik gitu kan. Nah, tapi kalau kita jadiin bonus, itu orang nggak tahu nih harganya berapa, kebanyakan mikirnya wah atas 100.000-an nih bonusnya gitu. Jadi itu kayak tips apa ya eh, untuk gimana sih kita bisa starting di marketplace. Dan tentunya sebetulnya selain tadi itu juga didukung kalau memang lebih cepat ya kita boosting ads. Kalau kita lihat nih Mas Zam, di sini ada tulisan Adi, Adi dan Adi. Jadi kayak beberapa toko-toko di sini dia masang keyword untuk di marketplace-nya untuk kata kata kunci mesin cuci gitu. Jadi untuk Bang Oke, Fikri, ini gimana udah jelas? nggak Bang apa Andika. Jadi kan kalau kayak gitu, apakah memang kalau misalkan nih kalau kita buat nih kayak toko di online ini Tokopedia, itu kan kayak toko saya nih misalnya punya covernya kayak putih. Jadi ketika saya ada bikin toko baru, jadi sebaiknya ganti gitu warnanya apa gimana kayak gitu. Karena saya sering banget nemuin dan emang kayak gitu maksudnya begitu. Jadi pertanyaannya apa namanya? eh Gimana? Maaf untuk ininya pertanyaan lanjutannya. Iya Bang, jadi kan kalau misalnya di Bang, online mohon itu maaf, kan kadang suka coba diulang lagi. ya izin Bang Andika ya kan ini masih belajar nih saya nih ya kan sama Siap, siap. berguru sama Bang Andika lah nih. Jadi nanya-nanya nggak apa-apa lah ya. Jadi kan Gak apa-apa. kayak gambar kayak saya punya toko kan ataupun toko lainnya atau toko X ini kan dia kan emang tokonya banyak nih tapi kalau kita scroll scroll tapi tiba-tiba nongol tapi kayak gitu. Nah, apakah itu ada triknya atau gimana apa kayak gimana kalau kayak gitu? Terus kedua, apa memang kalau itu dari coloring warna itu emang ngaruh apa ngaruh ngaruh begitu atau gimana gitu bang? Iya, kalau dari coloring itu memang biasanya berpengaruh untuk orang narik perhatian gitu untuk scrolling. Kemudian yang kenapa sih kayak kita sering sering bisa muncul itu, yang pertama itu dari deskripsi judulnya, Bang. Dan jadi misalkan kita cari menjual pembersih mesin cuci, ya berarti kan deskripsinya itu harus dia kan ada garis miring juga tuh. Jadi ketika orang ngetik satu judul, dia itu bisa langsung lebih gampang ditemukan gitu. Jadi selain memang tadi secara tadi kan kuncinya ada dua nih, visual dan teks. Nah, teksnya itu yang dioptimasi adalah di sini. Jadi di keyword judulnya, kemudian di deskripsinya juga sebetulnya ada juga untuk kayak beberapa kata kunci yang tadi itu diulang gitu. Nah, setelah orang masuk nih kan ke toko kita, biasanya dia akan window shopping nih, ada apa aja gitu. Biasanya kan tadi benefit-benefit produknya, kemudian yang tadi saya bilang ada video demonya, kalau kita bisa play ya gitu. Orang jadi kayak lebih interest apakah beneran mampu nih untuk produk ini gitu. Terus jadi kan ini ada planning gitu.